Pak Dedi Ruswadi, mangga sudah raise hand. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Bapak dosen. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Saya menarik sekali itu pendapat terkait tentang mengelaborasi atau kolaborasi antara kurikulum pesantren yang diterapkan ke sekolah-sekolah ya. Nah, yang sebagaimana kita ketahui, kurikulum ini kan kalau nggak salah kan pedoman untuk kegiatan belajar mengajar ya, Pak dosen. Di mana pedoman ini akan mengejawantakan ke dalam program-program di sebuah sekolah sehingga terdapat tujuan atau goal yang ingin dicapai ya, outputnya lah. Nah, ada masalah-masalah di lapangan nih Pak dosen. Beberapa sekolah umum yang visinya mungkin ada yang Islami gitu kan, mencetak generasi Islam yang berakhlak mulia misalkan, banyak mengadopsi atau mengambil nilai-nilai baik dari pendidikan ala pesantren. Akan tetapi kenyataannya nih, saya ada beberapa sekolah ya yang contoh yang demikian yang pernah saya ngajar. Pada kenyataannya di lapangan itu banyak yang kebingungan Bapak dosen terhadap implementasinya untuk mengelaborasi antara pendidikan pesantren di sekolah umum maupun di madrasah. Nah, bagaimana untuk menghadapi itu Pak dosen? Kadang-kadang kan outputnya jadi nggak jelas tuh kalau implementasinya nggak begitu matang gitu ya. Programnya udah bagus disusun tapi implementasinya kadang-kadang tidak sesuai dengan harapan kurikulum dibuat. Bagaimana kira-kira pendekatan-pendekatan apa untuk bisa mengejawantahkan kurikulum adopsi atau kurikulum elaborasi pesantren itu ke sekolah umum untuk dapat diimplementasikan dengan baik sehingga goal-goal atau visi sekolah tersebut tercapai. Demikian Pak pertanyaan saya, semoga tercerahkan. Baik, kita diskusi lagi Pak dengan ini ada sekolah dengan sesuatu nilai-nilai baik yang tidak dicapai tapi dia akhirnya hanya sebagai jargon kan gitu Pak ya. Ya betul. Karena gini, jangan banyak Pak, banyak sekali. Banyak sekali. Pada saat menyusun visi itu kan biasanya, ini saya jadi ikut-ikutan halayak gitu. Pada saat menyusun visi sekolah itu kan kadang-kadang dibuat oleh siapa dan kemana kan gitu. Menjadi titik masuk kita bahwa di sana semua warga sekolah tidak terlibat dalam pencapaian visi itu. Pun demikian dengan kurikulum Pak. Nah, di kurikulum itu ya kita bisa lihat dan temukan di lapangan itu dikerjakan oleh PKS kurikulum atau Wakasek kurikulum. Betul. Sehingga seorang Wakasek kurikulum itu mukanya adalah muka-muka tabel, muka-muka indikator capaian kan gitu. Yang di sana akhirnya apa? Padahal kurikulum itu bukan pekerjaan satu orang itu. Sehingga pada suatu saat sekolah itu mengadopsi nilai-nilai baik tanpa didiskusikan oleh banyak pengembang. Saya menyebut pengembang ini guru dalam hal ini ya Pak, karena pengembang kurikulum itu adalah guru gitu. Itu tidak akan pernah tercapai nilai-nilai baik itu. Sehingga muncul di depan gerbang sekolah visi menciptakan peserta didik yang dahsyat-dahsyat lah begitu. Ya. Tapi itu tidak pernah terwujud gitu Pak. Karena apa? Ada di teori visi dan misi itu apa-apa yang kita tulis itu harus terukur Pak. Kalau misalnya menjadikan lembaga yang terpercaya itu ukurannya kan muridnya banyak Pak. Menjadikan peserta didik menjadi peserta didik yang
cerdas, terampil. Kalau cerdas, dia bisa mendapatkan piala-piala di lomba-lomba akademik yang diikuti, misalnya olimpiade, macam-macam dan seterusnya. Terus menjadikan siswa terampil, dia begitu lulus ya bisa bekerja langsung. Nah itu di PC harus bisa diukur, Pak. Maka karena PC dan kurikulum itu biasanya dibuat oleh satu orang tanpa disosialisasikan. Setelah disosialisasikan itu diminta feedback loh, Pak. Jangannya disosialisasikan, enggak sudah semua udah tahu kurikulum teh begitu, gitu. Tapi tidak diminta feedback, itu juga nanti nggak akan pernah, Pak, yang kita tulis itu tercapai. Kita juga misalnya selalu diskusi kita naik tidak naik, lulus tidak lulus, standar nilai sekian sekian. Artinya kan kalau kita menjadikan pemahaman yang skeptis saja, rapot ini mainan dong. Gitu. Kalau, nah maka di sana sekali lagi kurikulum boleh disusun oleh ahlinya satu orang ataupun beberapa orang dalam tim. Kemudian disosialisasikan, kemudian dimintakan feedback, Pak. Jangan langsung ditetapkan menjadi buku acuan atau pedoman di sekolah itu sebelum mendapatkan feedback. Nah ini yang celakanya, menyusunnya kurikulum itu rata-rata di sekolah itu kan hanya di beberapa minggu terakhir pembagian tugas kan gitu. Ya, banyak kan begitu. Yang artinya apa? Bahwa kurikulum ini tidak dibuat serius. Nah, ini yang dibuat serius itu kan bagaimana di PPDB, Pak, kalau di swasta. Ini temuannya banyak, Pak. Ada yang masuk sekolah gratis, sampai akhirnya apa kan itu yang mereka sibukkan, sehingga kurikulum itu terkesampingkan. Coba kalau misalnya kurikulum itu disusun oleh tim yang baik, disosialisasikan, kemudian diminta feedbacknya, di waktu-waktu tertentu ada masa-masa uji coba, Pak. Uji coba kan juga tidak dilarang juga. Karena pada prinsipnya sekolah berdiri itu sebenarnya punya standar-standar layanan yang akan disampaikan. Jadi sekali lagi, karena kurikulum itu sesuatu yang tidak kita capai ya harus bisa terukur bagaimana cara mencapainya gitu, Pak. Sehingga tidak hanya jadi jargon-jargon saja. Sekali lagi, peran kepala sekolah penting, peran guru penting, peran pengawas juga penting. Terus keterwakilan orang tua juga penting, Pak. Karena kurikulum ini jangan dikembangkan di sisi sekolah saja. Nanti orang tua nggak tahu, terjadi kekecewaan, ujung-ujung akhirnya kan apa-apa yang kita ingin capai itu menguap begitu saja. Hemat saya sih, kurikulum ini benar-benar sesuatu yang bisa terukur, bisa kita capai, dan melalui sebuah proses yang sudah direncanakan gitu, Pak. Itu, Pak, mungkin dari saya gitu, ini diskusi kita dengan kurikulum akan menarik gitu. Lebih baik berarti didiskusikan dulu ya ke stakeholder, khususnya ke guru-guru gitu ya. Kemudian ada feedback, baru di walaupun disosialisasikan langsung feedback, Pak, ya, Pak dosen ya. Ya. Terima kasih Pak dosen atas pencerahannya. Ya, enggak, Pak. Ada lagi Pak, Bu yang mau disampaikan? Karena diskusi tentang kurikulum di awal pengantar itu menarik. Nanti kita akan bedah ke dalamnya ke metodologi, Pak, gitu. Ada lagi Pak, Bu yang mau disampaikan? Ini masih dengan pengertian kurikulum saja gitu. Pak dosen, mohon izin terkait tadi yang disampaikan sama Pak Ketua ya, itu sangat menarik kalau menurut saya. Kalau coba kita telah bersama, bahwasanya suksesnya sebuah pendidikan itu karena di situ ada sebuah figur pemimpin. Ini juga ada sebuah aturan dari lembaga itu. Ini juga ada kurikulum yang digunakan atau manhaj yang digunakan di sekolah atau di sekolah.